9-10 kemana? Turun! Main bola ada tanggung jawabnya, boys! Terasa bergetar melihat Nova Arianto melatih Timnas Indonesia U16. Seolah meski bukan Sinteyong yang melatih, ada sosoknya di setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Sebab memang Nova yang menggembleng Timnas U16 adalah bekas asisten Sinteyong. Bisa dibilang U16 adalah gerbang pertama di tim nasional. Sinteyong yang sudah menetapkan standar di level senior, oleh karena itu calon generasi berikutnya tak boleh dipegang sembarang orang. Dan rasanya tidak ada sosok yang lebih tepat selain Nova Arianto. Timnas Indonesia U16 memang belum berhasil di Piala AFF, tapi perjalanan masih panjang. Masih ada kompetisi bergengsi seperti Piala Asia U17 yang bisa digapai. Bagaimana Nova Arianto membentuk generasi baru Timnas Indonesia dari U16? Berikut ulasannya. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Bagi pecinta Timnas Indonesia, Nova Arianto bukan sosok yang asing di telinga. Walaupun jarang-jarang bermain, gini-gini Nova pernah memperkuat Timnas Indonesia. Pria yang akrab disapa Fafa itu lahir di Semarang 4 November 1979. Sejak terjun di dunia sepak bola, Fafa tidak sama sekali berpikir akan menjadi pelatih. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Timnas Indonesia, Fafa hanya ingin bermain dan bermain. Saya belum kepikiran nih untuk menjadi pelatih. Pastinya saya hanya fokus untuk bermain dan bermain, tetapi... Namun, angin nasib menerbangkannya ke arah sebaliknya. Kepemimpinan dan pemahaman tentang sepak bola yang mulai terlihat mengantarkan Nova ke dunia kepelatihan. Ia pernah menjadi pelatih Madiun Putra dan Lampung Sakti. Namun lompatan karir luar biasanya terjadi ketika bergabung staf kepelatihan U23 asuhan Indra Syafri tahun 2019. Tak disangka-sangka saat Sinteyong datang, Nova jadi salah satu yang masih dipercaya. Ia pun menjadi asisten Sinteyong. Dia terlibat dalam berbagai level, senior U23 maupun U19. 4 tahun bersama Sinteyong karena pengalaman dan pemahaman mendalam tentang strategi dan manajemen tim nasional, Nova Arianto dipercaya untuk melatih tim Indonesia U16. Video-videonya kala menyeleksi dan melatih para pemain Timnas U16 pada giliran yang menjadi perbincangan di media sosial. Yang tadi saya bicarakan, kalau pas harus apa? Bergerak kan? Tapi kalau kami pas, saya cuma tunggu di sini aja. Ya main bolanya kan gitu-gitu aja. Nova dianggap mengikuti gaya Sinteyong yang menerapkan latihan keras, intensitas tinggi dan tanpa kompromi. Selama 4 tahun menjadi asisten mantan pelatih Korea Selatan itu, Nova belajar banyak. Nova Arianto dulunya adalah pemain bertahan, namun ia tidak mau pemain yang dilatihnya cuma mengandalkan strategi bertahan. Anak asuhnya didorong melakukan pola permainan progresif possession atau penguasaan bola yang progresif. Maksudnya, tidak hanya penguasaan bola, tapi kombinasi untuk secepatnya cetak gol. Jika kamu menonton Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16, mereka sudah mulai menerapkan hal itu. Meski tentu saja belum sempurna, terutama dalam penyelesaian akhir dan pengambilan keputusan. Kalau dicermati lagi, pola semacam ini dan latihan intensitas tinggi jarang terlihat di tim kelompok umur. Namun Nova ingin membiasakan itu, sebab ia tahu betul bagaimana pola latihan di tim senior. Pun Nova ingin timnya siap bukan hanya menghadapi tim selevel Kamboja dan Laos, melainkan juga Australia hingga Jepang. Di tim senior, Sinteyong selalu meminta pemain untuk mengumpan atau bergerak, dalam bahasa kerennya pass and move. Haram hukumnya setiap pemain terlalu lama memegang bola. Menurutnya, pemain tim nasional harus sering mengumpan dan setelah mengumpan lekas bergerak. Nah, filosofi semacam ini juga dipraktekkan oleh Nova Arianto di Timnas Indonesia U16. Lihat saja video-video saat ia melatih. Nova selalu bilang pemain harus cepat mengumpan dan sering bergerak. Ia juga mengajarkan bagaimana mengumpan dan menerima umpan yang baik. Setelah pas, bergerak. Setelah pas, bergerak. Tidak bisa digodok.
persis seperti Sinteyong. Di latihan, Nova juga tak segan menegur keras pemain yang tidak taat pada filosofi pass and move. Beberapa kali pemain timnas masih belum mengerti bahwa setelah umpan, mereka wajib bergerak, bukan diam saja seperti patung pancoran. Kalau pas, move. Kalau saya pas, saya biar di sini. Buat apa kita main, Mas? Dalam membentuk generasi baru Timnas Indonesia, Nova Arianto menjadikan ayahnya Sartono Anwar role model. Sartono Anwar juga mantan pelatih. Ia pernah membawa PSIS Semarang juara Perserikatan tahun 1987. Salah satu nilai yang dipegangnya dari sang ayah adalah kejujuran. Kejujuran berkaitan dengan integritas. Menjadi pelatih tim muda, integritasnya bisa saja tergoda, apalagi jika ada seorang tokoh yang menitipkan anaknya. Namun, Nova berusaha keras menjaga integritasnya. Bahkan ia menepis isu adanya pemain titipan di Timnas Indonesia U16. Pemain titipan yang dimaksud sebetulnya ada di Timnas Thailand. Suatu ketika pernah muncul kabar CEO Farmel Eastville Football Academy dan Exco PSSI Eko Setiawan menitipkan anaknya Fardan Ari ke Timnas Indonesia U16 asuhan Nova Arianto. Akan tetapi mengutip Bola Sport, hal itu tidak benar. Toh Fardan tidak lolos seleksi. Putra pasangan artis kondang Darius Sinathrya dan Donna Agnesia, Diego pernah mengikuti seleksi Timnas U16. Namun, meski anak dari selebritis terkenal dan punya nama, Diego tidak masuk daftar 23 pemain yang dipanggil Nova Arianto untuk Piala AFF U16 2024. Sama seperti Sinteyong dalam menyeleksi Timnas U16 yang nantinya akan menjadi generasi baru Timnas Indonesia, Nova menerapkan kriteria-kriteria khusus. Salah satunya adalah soal tinggi badan. Bagi pemain yang berposisi bek, penyerang dan kiper wajib memiliki postur minimal 175 cm. Persyaratan itu berkaitan dengan Timnas Indonesia U16 yang ditargetkan lolos ke Piala Asia U17 2025 mendatang. Kalau ingin bermain di level Asia, tinggi badan menjadi hal yang utama. Adapun pemain yang di luar 3 posisi tersebut yang tingginya di bawah 175 cm, Nova masih menerimanya. Namun wajib memiliki kemampuan spesial, misalnya kualitas melewati lawan, umpan dan keahlian melepas tembakan. Jika kamu menonton Piala AFF U16, ada pemain di timnya Nova yang cukup pendek. Ia adalah Fandi Ahmad Muzaki. Tingginya cuma 168 cm, oleh karena itu Nova menuntutnya lebih. Kalau tidak memenuhi tuntutan, bukan tidak mungkin Fandi Ahmad akan dicoret. Namun sepanjang Piala AFF U16, Fandi menjadi pemain yang cukup merepotkan lini bertahan lawan lewat gocekan dan visi bermainnya. Setiap atlet, apapun cabang olahraganya, perlu memperhatikan asupan makanan. Hal itu coba dibiasakan Nova Arianto di timnya. Melalui wawancara di FIFA Goal Indonesia, Nova menerapkan berbagai aturan pola makan yang wajib ditaati oleh pemainnya. Dalam wawancara itu, menurut Nova Arianto, setiap makanan yang dimakan siang dan malam oleh anak asuhnya wajib mengandung 3 protein, ikan, ayam, dan daging. Ia juga membatasi betul soal gorengan. Aturan soal makanan, asupan, dan gizi menurut Nova perlu dibiasakan sejak dini, sebab di tim U23 maupun senior begitu. Jadi para generasi baru Timnas Indonesia ini nantinya tidak akan kaget ketika dilarang makan ini itu saat masuk di tim senior. Nova Arianto tidak menitikberatkan pencapaian dari segi trofi, namun ia bertugas untuk membentuk generasi baru Timnas Indonesia dengan membawa misi yang diusung oleh Sinteyong. Jika sudah sevisi dan semisi dengan pelatih tim senior, maka jalan pembinaan itu akan kelihatan lebih terang. Jadi football lovers, optimiskah generasi Timnas Indonesia ke depan akan jauh lebih baik?